Abu la raiba dan selanjutnya. Maka kita mengkaji ilmu Al-Quran sebahagian kecil saja. Dan nanti diharapkan antum semuanya panjang usianya untuk beramal saleh. Jangan panjang umur tapi tidak nambah amal ya. Karena Rasul menegaskan orang yang terbaik itu orang yang panjang umurnya, banyak amal salehnya. Kita lanjutkan insyaallah surat Al-Baqarah, baru sampai kepada zalikal kitabu. Sekarang kita baca dulu dengan mengenal ilmu qiraat, mengenal saja. Untuk mengetahui perlu waktu, apalagi menjadi orang yang mengamalkan, apalagi orang yang mengajarkan, perlu waktu. Sekarang mengenal biar tidak merasa asing. Diikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raib. Fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Fihi huda disatukan haknya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sekarang fi-nya 4 harokat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Harus ada tasdid ya. Fihu ya. Jangan fihu, jangan. Diulang ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, yang pertama diulang-ulang itu mencakup qiraat riwayat Qalun dan lain-lain kecuali Ibnu Katsir dan As-Susi, ya. Jadi Nafi yang pertama, kemudian yang fihi itu Ibnu Katsir dengan riwayat Bazi dan Qumbul. Kemudian fi huda mau 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, itu riwayat As-Susi dari Abu Amrin. Imam As-Susi, bukan Teh Susi. Si jadi pahili. Ya, Imam As-Susi ulama besar. Masih ada satu lagi yang tidak, yaitu qiraat Yaqub. Gak usah lah, itu terlalu panjang nanti. Kalau qiraat 10 ini 7 saja. Kalau qiraat Yaqub hudal lil muttaqina, itu untuk qiraat Yaqub. Yo muttaqina, tapi kalau yunfiqun enggak yunfiquna. Ada aturan. Nah, itu adalah meliputi semua qiraat yang 7 barusan. Sekarang kita masuk ke makna la raiba fi hudal lil muttaqin, yang disebut dengan waqaf mu'anaqah. La raib, ya, kan ada ini ya, baru hudal lil muttaqin. Ketika kita menemukan yang seperti ini, kita boleh waqaf salah satu. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Sebab kalau dua-duanya akan hilang makna. La raib fihi hudal lil muttaqin, fihi apa? Sebab kalau fi saja tidak termasuk satu kalimat, satu jumlah. Nah, ketika kita membaca berhenti di raib, artinya alif lam mim. Dzalikal kitab la raib. Alif lam mim itulah kitab. Tulisannya seperti itu. Tiada keraguan. Turun dari Allah, diajarkan Rasulullah dari Jibril kepada para sahabat, la raib, tiada keraguan. Kalau begitu maka fihi, di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika berhenti di fihi, di raib ya, fihi hudal lil muttaqin, maka kalimat fihi hudal lil muttaqin ini satu jumlah. Fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi yang bertakwa. Berarti berbicara dalam. Kalau berhenti di la raib, isi Alkitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana kalau berhenti di fihi? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, tiada keraguan di dalamnya. Kalau tadi tiada keraguan luar dan dalam, di dalamnya petunjuk bagi yang bertakwa. Sekarang berhenti di fihi, kalau berhenti di la raib ya, artinya keseluruhan Al-Qur'an sama sekali tiada keraguan.
di dalamnya petunjuk bagi yang bertakwa. Sekarang berhenti di fihi, la raiba fi, di dalamnya tiada keraguan, semuanya petunjuk bagi yang bertakwa. Jadi paham ya? Jadi dengan adanya waqaf mu'anaqah seperti ini punya dua makna. Ketika tidak ada waqaf mu'anaqah, mungkin tidak tercapai dua makna tersebut. Berhenti di sini, dzalikal kitabu la raib. Itulah kitab. Tiada keraguan. Kitab luar dalam isi semuanya kitab. Fihi, di dalamnya terdapat petunjuk bagi yang bertakwa. Berarti silahkan gali dalamnya. Dalamnya kitab silahkan gali. Sekarang berhenti di sini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab. Tidak keraguan di dalamnya. Keseluruhan petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau begitu maka tiada keraguan luar dalam, petunjuk luar dalam. Ya. Dengan adanya waqaf mu'anaqah seperti itu. Makanya tidak asal-asalan waqaf mu'anaqah itu punya makna yang sangat mendalam. Kemudian sekarang kita bahas makna la. Tadi saya katakan bahwa Al-Quran itu ilmunya begitu banyak, sejumlah kata dalam Al-Quran. Ilmu tentang la. Banyak arti untuk la dalam Al-Quran. La uqsimu beda dengan la raiba. Beda lagi artinya. Ya. Kalla beda lagi maknanya. Nah, la raiba istilah para ulama nahu la linafil jinsi, untuk menghapuskan jenis apa saja yang berkaitan dengan makna dalam kalimat raib, ditolak semuanya. Keraguan tidak ada, yang ragu-ragu tidak ada. Jadi keraguan tidak ada yang meragukan, tidak ada yang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu, mati aja kamu. Gak pantas hidup. Kamu mau meragukan yang tidak ragu-ragu? Ragu enggak kamu punya mata? Enggak, nah gitulah. Kalau ragu-ragu kamu punya mata, udah mati aja. Mata kamu enggak berfungsi. Nah, la raib, Al-Quran tidak ada keraguan. Semua alam raya membuktikan hakikat kebenaran kitabullah. Nah, itu makna la raib. Makanya jangan diganti terjemahannya. Tidak diragukan, bukan tidak diragukan, tidak ada keraguan. Pernah disampaikan kalau tidak ada makanan, gak mungkin ada yang makan kan? Gak mungkin ada yang dimakan, makanannya gak ada. Nabi Kutil ragu, tidak ada keraguan, tidak mungkin ada yang ragu-ragu. Mau meragukan apa? Keraguan juga gak ada. Tapi ada yang ragu-ragu, berarti memang tidak sehat tuh orang. Fihi itu kemana? Tentu kepada Alkitab. Fihi ke dalam kitab. Alif lam mim dzalika alkitabu, yang sudah kita bahas. Dzalika adalah isyarat untuk yang jauh. Di dalam tulisan Al-Quran ini gak ada keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran kita temukan ada petunjuk untuk manusia, ada petunjuk orang yang bertakwa. Jangan disamakan. Di tengah-tengah surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 185, kita temukan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin nas. Ya, Al-Quran petunjuk bagi manusia. Alkitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Isyarat kepada Al-Quran pakai hadza. Isyarat kepada Alkitab pakai zalika. Nih, yang begini-begini tuh suka kelewat, nggak kebahas.
Sebab kitab-kitab tafsir juga tidak membahas. Dan saya terpanggil untuk mengangkat masalah ini, realita dalam bacaan zalikal kitab, hadzal Quran. Enggak ditemukan zalikal Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi uhiya ilayya hadzal Qur'an wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadzal Qur'an semuanya enggak ada zalikal Qur'an. Kalau begitu maka kepada Quran, karena hadza berarti dekat. Terbukti memang Quran itu dekat, bacaan itu dekat, dekat kepada manusia, bukan kepada mukmin lagi, kepada manusia dekat, terutama dengan kemajuan sains dan kecanggihan teknologi. Semua orang di seluruh dunia bisa milih-milih mau dengarkan siapa yang membaca Quran. Kita bisa milih saat ini juga. Bahkan di dalam handphone saya aja nih nggak tahu berapa nih rekaman Qurannya, nggak saya hitung nih. Soalnya saya suka milih lah setiap malam. Sebelum tidur saya milih dulu sekarang mau dengerin siapa gitu. Supaya mimpi suara saya bagus. Ya pilih-pilih kan. Mimpi mendengarkan Quran gitu. Ya, kitab pakai zalika, Quran pakai hadza. Kitab petunjuk bagi yang bertakwa, Quran petunjuk bagi manusia. Saat ini dengan kemajuan teknologi di beberapa negara di benua luar, termasuk juga benua Asia, banyak pemuda yang berdakwahnya hanya membawa handphone, pakai handset. Orang lewat, di stop dulu. Bang, boleh minta waktu sebentar? Ada apa? Nih, dengarkan sebentar aja. Diperdengarkan. Setelahnya mendengar, kelihatan raut wajahnya. Setelah itu ditanya, gimana rasanya bang? Gak tahu saya. Pertama kali saya mendengarkan nyanyian seindah ini. Bilangnya nyanyian. Tahu enggak bang itu apa? Saya enggak tahu, pertama kali. Pas disebutkan itu Al-Quran, kitab suci umat Islam, kaget dia. Seperti ini umat Islam kitab sucinya. Sangat banyak yang terpengaruh walaupun tidak langsung menyatakan keimanan. Tapi terpengaruh banyak. Itulah dekat. Quran itu dekat. Ke telinga dekat. Namanya Quran bacaan yang terdengar. Kalau kitab tulisan yang terlihat. Nah, untuk yang terlihat yaitu kitab, jangankan orang non-muslim, muslim saja walaupun sudah megang mushaf dari dulu, tapi banyak yang kurang perhatian kepada hakikat tulisan kan. Pokoknya gitu aja baca. Nah, enggak mau. Bismillah. Oh iya, udah. Jadi banyak yang kurang perhatian kepada tulisan, termasuk yang sudah hafal Al-Quran. Saya pernah nanya kepada seorang hafidz dan terkenal saat ini juga. Beliau juga pemegang sanad. Saya tanya kepada dia, dengan berpandang Ustaz, tentang adanya qala dalam surat Al-Mu'minun ayat 108 ditulis dengan 3 huruf, 112 ditulis dengan 2 huruf, 114 juga ditulis dengan 2 huruf. Wah, saya belum nyampe ke sana katanya. Saya cuma menghafal aja, belajar ilmu qiraat, belum sampai ke tingkat itu. Kemudian waktu saya sampaikan alternatif pemikiran, saya katakan ini pemikiran bukan tafsir, bukan kebenaran, tapi baru pemikiran, mungkin salah, mungkin benar. Tulisan wa mimma razaqnahum yunfiqun nanti akan ditemukan pada ayat berikutnya.
mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalimat razaqnahum kan begini, tidak ada alifnya. Kenapa kok tidak ada alifnya? Dulu lebih hebat lagi tulisannya. Udah gitu aja dulu. Titiknya juga nggak ada. Mau dibaca rorof, ya, rorof tuhum bisa-bisa saja, tapi nggak punya arti. Yang punya arti sesuai yang didengar. Didengar dari Rasulullah, razaqnahum, sudah. Tulisan seperti ini, bacaannya razaqnahum, beres. Berarti orang Arab itu sudah disiapkan oleh Allah untuk menerima Al-Quran dengan bekal memori yang kecerdasan yang sangat. Dipindahin. Bismillah. Ya. Razaqnahum yunfiqun. Saya menyampaikan, ya, bukan analisa, tapi permohonan kepada Allah. Kalau benar ada nilainya, kalau tidak benar diampuni. Kalimat razaqnahum ini tulisan lamanya seperti ini, sama dengan razaqtahum, razaqtuhum, sama. Ketika dibaca razaqna, Allah berfirman, kami yang merizkikan kepada mereka. Atas dasar karena Allah adalah Maha Agung, Maha Mulia. Banyak orang yang menyalahgunakan harta. Allah tidak terpengaruh kehendak Allah untuk memberi makan, memberi minum kepada sekian banyak manusia yang zalim, yang kafir, yang musyrik. Allah tidak terganggu. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Itulah makna mengingatkan kita Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kaya. Ketika dibaca, dilihat tulisannya, ini kayak razaqtuhum. Memang bagi Allah, dengan tu tidak ada perbedaan. Tu aku. Memang hanya sendiri Allah yang memberikan rizki. Jadi kalimat razaqtuhum membimbing kita untuk bertauhid. Artinya ketika kita melihat tulisan, kita diingatkan untuk bertauhid. Ketika mendengar bacaan, kita diingatkan tentang hakikat kemuliaan, keagungan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kenapa saya menemukan kalimat seperti ini maknanya? Saya temukan dalam surat Maryam. Di situ ada kalimat wa qad khalaqnaka min qablu wa lam taku syai'a. Qiraat yang lain wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Untuk Asim khalaqnaka kan? Untuk qiraat Hamzah khalaqtuka. Nah, kalimat khalaqnaka tulisannya sama. Sama, tidak pakai alif nunnya ini. Khalaqnaka min qablu wa lam taku syai'a. Sehingga apabila dihilangkan titiknya, enggak ada perbedaan khalaqnaka dengan khalaqtuka. Berarti tanpa alif ini mengingatkan kita tentang hakikat ketauhidan kepada Allah. Ketika mendengar bacaannya khalaqnaka, mengingatkan kita bahwa Allah yang memberikan kepada kita Maha Perkasa, Maha Kaya, Maha Agung. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau aku sendirian tendang aja. Kalau banyak kami, hati-hati. Bagi Allah, aku tidak mengurangi kemuliaan, kekuasaan. Kami tidak mengganggu ketauhidan. Ketika Allah menyebut kami, tetap tauhid. Ketika Allah menyebut aku, tetap Allah Maha Kaya.
Dan ketika kita temukan dalam Al-Quran, umumnya berbicara ibadah dilanjutkan dengan aku. Umumnya berbicara tentang masalah karunia dilanjutkan dengan kami. Ya, silakan diperiksa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasaran dari ayat masalah ibadah, maka Allah firmankan wa ma khalaqtu, tidak wa ma khalaqna. Karena sasarannya adalah ibadah. Tapi mengingatkan tentang karunia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mengingatkan tentang kekuasaan Allah. Nah, ja'alna khalaqna. Tapi kita digiring. Setelahnya kita membaca kalimat khalaqnakum ja'alnakum, digiring untuk bertauhid. Inna akramakum indallah. Tidak indana, tapi indallah atqakum. Ya, ini sudah kelihatan ada yang tahajudnya lama. Ya, alhamdulillah. Sekarang ikuti dulu, belajar maqamat sedikitnya. Ya, kalau di Maqdis itu dikenal ada 7 maqamat yang disingkat. Ada yang hafal? Baso hiji, nikaraos. Mungkin semuanya sudah tahu. Ba-nya adalah bayati, so-nya soba, hi-nya hijaz, ji-nya jiharkah, ni-nya nihawan, ka-nya sika, lalu ros. Kalau pamanya yang pendek aja kita ambil ya. Mau Yasin, mau Hamim ya yang pendek. Sekarang pakai ba-nya dulu. Hamim. Silahkan. Ya, itu basonya, apa ba-nya itu. Silakan so-nya. Hamim. Nah, itu soba itu ya. Baso hi, sekarang hijaz. Hamim. Asal turun aja. Itu sering dipakai azan tuh, hijaz itu. Ya, sering dipakai azan. Kata Syekh Muhammad Ghazali, seorang pemuda ahli Quran, "Idza rumtal adzan fadzaka hijazun." Itu hijaz. Ya. Jadi kalau hijaz begitu aja. Hamim. Silahkan. Hamim. Ya, lumayan. Ya kan, baso hiji, dari hijaz ke jiharkah, ya ini yang paling digemari para imam-imam nasional di Maqdis ini. Ini imam nasional ya dari berbagai. Nah, itulah jiharkah. Ya, untuk jihar itu ya, kuncinya aja lah. Hamim. Nah, coba. Hamim. Nah, kan gitu. Yasin. Silahkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, tadi dari jaharkah ke mana?
Bakso hiji nihawan ya. Kalau nihawan yang sekarang sedang populer surat Maryam itu. Gimana? Ferry? Qala silakan. Nah, itu untuk nihawan. Hamim Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif Lam Mim. Itu adalah nihawan. Ya. Kunci-kuncinya saja, nanti silahkan dikembangkan. Setelahnya nihawan, hiji nikah. Nah, sekarang ke sikah ya. Kalau sikah mah gampang mengikutinya. Itu aja tuh salawat badriyah tuh. Salatullah salamullah ya ayyuhalladzina amanu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah sikah namanya. Dan menurut sebahagian ahli maqamat Arab, sikah ini adalah asli maqam dari masyarakat yang di sana, Najd. Ya, tapi nama Hijaz itu sebetulnya Najd juga. Tinggal satu lagi, Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ros itu enaknya ikut itu aja lah, ikut Abdul Basit. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal. Itu adalah Ros itu. Atau Abdul Basit juga surat Ad-Duha itu. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير. Nah itulah Ras ya. Memang ngebangunin yang tidur aja, saya memang bukan ahlinya. Cuma mengenal aja dikit-dikit gitu, membuka. Saya cari dulu nih maqamat di mana ya? عاد نبغى جوابات والآهات كذا.
كذا السيك به فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذى وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات ليلي يا ليلي يا ليل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. Itu ada 7 barusan dari awal itu. Coba dari maqamur rasi wal ajami jamilu. Maqam ras dan ajam indah sekali, itu maksudnya kan. Nah, kadasika, demikian juga sika itu fanun asil, seni baca Al-Quran yang asli dari Arab. Fanun asilu. Nah, setelah itu adalah soba dan sesuai iramanya. Wa ba'dahum as-soba, itu kan soba itu. Nah, jadi as-soba mah bisa membangkitkan rasa sedih. Wa ba'dahum as-soba ihsasu huznin. Dengan adanya menggunakan soba, ya seringlah air mata mengalir terus. Nah, cocok soba itu untuk digunakan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kesedihan. Doa umpamanya kan, Rabbana innaka ta'lam, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah. Itu kan sobat itu. Itu belum jawab. Kalau dijawab lebih lagi. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Itu masih soba itu. Kita lanjutkan.
وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل. Dia kan nahawan dengan kurdi barusan ya. Seperti itulah iramanya, saya nggak bisa. Suaranya nggak cocok. Nah, ini Hijaz ya. Wa in rumtal adzan. In rumtal azan, apabila kamu mau azan, fadzaka hijazun, silahkan pakai hijaz. Itu hijaznya itu yudawi an-nafsa yuzilu, bisa mengobati kesedihan, bisa menghilangkan kegelisahan. Nah, itu hijaz gitu kan, maqam hijaz. ولحن بالبيات يا ليلي يا ليلي يا ليل. Ini bayati. ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. Nah, sekarang dia ini orangnya nih yang baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tadi itu syair kelihatannya karangan dia itu. Karena yang lain nggak ada itu, cuma dia aja. Baru yang lain mengikuti dia. Bolehlah nanti dihapalinnya. Tapi harus persis. Dulu ya. Gimana kalimatnya di awalnya itu? Ingat? Oh iya, dari situ mulainya. Maqam seninya, seni di pondok Al-Quran ya, seni membaca atau seni kaligrafi bagus tuh kan. Cuma seni kaligrafi harus pakai alat semuanya nih.
terus punya alat semuanya, yang penanya seperti ini, bisa pakai rotan, ya, nanti berbagai gaya tulis Al-Quran banyak, dan itu adalah merupakan mukjizat Al-Quran juga. Kebanyakan kita mau nulis khat ad-diwani ya. Salah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini karena ini ya, itu namanya khat diwani ini namanya. Lebih gampang, saya lebih senang menulis khat diwani ini karena mudah. Mudah dong. Umpamanya ini cara penulisan huruf itu ada teorinya. Terus umpamanya huruf mim ya. Kalau nasah kan huruf mim kan begini ya. Bismillah umpamanya kan bisa bisa begini. Nah ini adalah nasakh, huruf mim ya. Tapi kalau umpamanya rik'ah, beda lagi tuh. Sekarang umpamanya parisi, kemudian diwani, beda lagi itu. Mimnya saja berubah ya. Jadi ada mim begini, ada beda tuh. Ya udahlah, isi kabitawin. Ya, ya tadi baru sampai fihi berkaitan dengan masalah waqaf mu'anaqah. Sekarang kita lanjutkan dengan kalimat hudan lil muttaqin ya. Kalimat muttaqin itu kata sifat. Kalau satu al-muttaqi, banyak al-muttaqin. Akar katanya apa? Fiilnya apa? Fiilnya itu waqa. Waqa yaqi. Fi'il madhi waqa, fi'il mudhari yaqi. Masdarnya wiqayah. Fi'il amrnya qi. Nah, fi'il amrnya gitu ya, qi. Wa qina adzaban nar. Ini wa satu kalimat, qi satu kalimat, na satu kalimat. Wa qina itu 3 kalimat. Wa dan qi, peliharalah na kami. Kata kerjanya waqa yaqi. Orang yang benar-benar mencurahkan segala upaya untuk supaya terpelihara, ditambah kalimatnya yutaqa, yautaqi. Kemudian wawunya diidghamkan kepada huruf ta. Jadi ittaqa yattaqi. Isim fa'ilnya muttaqi. Kalau banyak muttaqun. Kalau satu orang dikasih tanwin muttaqin, asalnya muttaqiyun, berubah menjadi muttaqin. Kalau pakai alif lam al-muttaqi. 2 orang al-muttaqi.
al-muttaqiyani. Banyak al-muttaqun. Berubah lagi ya. Asalnya al-muttaqiyin. Ini juga asalnya al-muttaqi. Al-muttaqi kan asalnya kalau ditambah ya dan nun berarti al-muttaqiyin. Ya. Kemudian dihilangkan satu jadi al-muttaqin. Itu proses perubahan-perubahan ini dibahas dalam ilmu sharaf yang begini. Jadi kunci, nah ilmu sharaf kayak begini. Silakan nanti diperdalam. Khusus kitab ilmu sharaf banyak ya. Dan kalau alfiyah memang bagus. Biar yang ngantuk langsung dikejutkan. Tanpa sengaja. Ya. Hudan lil muttaqin. Tulisan Al-Qur'an petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bacaan Alkitab petunjuk bagi manusia. Allah isyaratkan kepada kitab dengan zalika, terbukti sangat sedikit orang yang merasa terpanggil untuk menggali makna dari rahasia tulisan. Karena jauh, zalika. Makanya jangan sampai aneh sekiranya memang kok enggak pernah didengar di tempat yang lain membahas tentang rozaqnahum, kenapa nunnya tidak pakai alif, kan enggak kedengar di tempat yang lain. Tapi kita harus menggali, harus mempersiapkan diri. Suatu saat tidak mustahil kita akan menghadapi problem berat. Ketika ada orang yang ingin merusak kesucian Al-Quran dengan mengangkat tulisan ini. Dan sudah ada. Hanya memang tidak ada yang menanggapi. Ketika tidak ada yang menanggapi, berhenti sendiri. Tapi lama-kelamaan bisa jadi akan diramaikan. Waktu itu belum zaman media sosial. Sekarang sudah zaman media. Ya, kalau umpamanya ada yang mengangkat kalimat kadzalika haqqan alina nunjil mu'minin, ada nunji ya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Yang benar yang mana ini? Kan bisa begitu tuh. Surat Al-Anbiya nunjil mu'minin, coba ada tanwin di awal kata. Gak ada itu tanwin di awal kata. Tanwin selalu di akhir. Tapi ini terbukti dalam surat Al-Anbiya ayat 88. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham kadzalika nunjil mu'minin. Ini adalah doa Nabi Yunus dikabulkan. Kenapa nunjil mu'minin di sini kok aneh tulisannya? Memang apa yang dialami oleh Nabi Yunus sangat aneh. Ya. Jadi punya makna tuh. Tulisan yang tidak sesuai dengan aturan yang dipakai oleh orang Arab, memberitakan tentang peristiwa yang di luar jangkauan akal. Berhari-hari Nabi Yunus dalam ikan, tapi sehat, tidak ada bekas-bekas digigit ikan, berdarah-darah enggak. Allah memang menyelamatkan Nabi Yunus dengan ditangkap, dengan dimakan ikan. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan api. Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan air. Itu kuasa Allah. Makanya kita yakin kepada ayat-ayat seperti itu biar kita tidak pernah kecil hati, tidak pernah putus asa ketika kita menghadapi satu kesulitan. Ingat, ketika Nabi Musa bawa masyarakat mukmin dari kejaran Fir'aun, ayo kita keluar. Sampai di pantai, Nabi Musa melihat ke sana laut. Di belakang ternyata Fir'aun sudah membuntuti.
Umat Nabi Musa berkata, ya Musa, inna lamudrakun. Gimana nih Mus? Pakai Musnya. Kita kan Musa jadi Pak Musa. Gimana wahai Musa? Kita ini dikejar nih, habislah kita. Nabi Musa menjawab, kalla. Enggak gimana? Inna ma'i rabbi sayahdin. Kalau kalian tidak merasakan, aku merasakan, bersamaku Rabbku. Aku yakin, kalau kalian tidak yakin, aku yakin. Ma'i, makanya dia tidak menyatakan inna ma'ana. Inna ma'i. Beda dengan Rasulullah waktu di gua Hira. La tahzan innallaha ma'ana. Karena sama-sama mukmin, Abu Bakar dengan Rasul, jelas. Tapi Musa menghadapi orang-orang yang gelisah, bimbang, ke depan laut, ke belakang Fir'aun. Di depan laut. Kau pikir aku harus renang menyeberangi lautan Laut Merah? Renang aku gaya batu tahu. Iya, langsung tenggelam, langsung gak muncul lagi. Itulah batu. Siapa dia di sini yang masih gaya batu? Ya. Tapi ketika Nabi Musa berkata, inna ma'i rabbi sayahdi, sungguhnya bersamaku Rabbku pasti akan berikan petunjuk padaku. Maka Allah langsung menurunkan perintah, idrib bi'asakal bahr. Musa, tongkat pada tanganmu itu gerakan, pukulkan ke laut. Kalimatnya idrib bi'asakal bahr, laut dipukul. Laut itu air apa pantai? Ya pokoknya pahami aja begitu. Dan Nabi Musa pun tidak kelihatan. Perintah mukul laut dengan tongkat enggak kelihatan oleh masyarakat. Buktinya Al-Quran menyebutkan idrib bi'asakal bahr fan falaqa. Ya. Pukulkan tongkat yang ada pada tanganmu ke laut, maka langsung terbelah. Berarti Nabi Musa tidak berpikir, tidak bertanya, ya Allah, aku mukul laut dengan tongkat, gimana maksudnya? Enggak begitu. Terus apa hubungannya ya Allah? Ini masyarakat banyak dikejar Fir'aun. Aku mukul laut, apa hubungannya? Coba. Apakah ada kaitan dengan masalah penyelamatan mukul laut? Ini yang penting buat kita. Pokoknya perintah Allah jangan logika dulu, iman kedepankan, logika belakangan. Paham, alhamdulillah. Tidak paham, imani. Kunci buat kita semuanya itu. Nah, nunjil mukminin dibedakan tulisan. Jauh orang tidak perhatian menggali makna ini. Saya sudah punya bukunya, ada di laptop saya, tentang ya pembahasan tentang tulisan-tulisan Al-Quran Rasmul Utsman, dan dibahas oleh dia. Tapi untuk nunji enggak kebahas oleh dia. Enggak kebahas atau memang ditinggal, enggak tahu ini harus gimana, tinggalin aja. Wallahu alam, saya tidak tahu. Nama bukunya saya lupa lagi ya. Karangan Sami Al-Qalini, Dr. Sami Al-Qalini. Yang lain-lain dia bahas, seperti umpamanya Al-Mala'u ya. Al-Mala'u dalam surat Hud seperti ini tulisannya. Tapi dalam surat An-Naml Al-Mala'u begini. Kan? Coba Al-Mala'u ini langsung, tapi ini kan demikian juga Al-Ulama'u, tulisan Al-Ulama kan begini tulisannya. Ini di luar kaidah. Kaidah Arab kalau tulisan Al-Ulama tentunya begini. Ma panjang. Ini enggak ada. Bahkan mim dibaca panjang menghadapi waw. Bahkan hamzahnya di sini nih. Al-Ulama tidak ada alifnya nih.
Jadi mim dibaca panjang tanpa alif justru dihadapkan kepada wawu. Dan dulunya kan enggak ada ini nih. Itu adalah sangat bermakna bagi orang yang betul-betul mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana as-salah perintah ditujukan kepada kita, aqimus shalah. Kalimat as-salah kan begini, pakai wawu. Dan berita salatnya para nabi, ya Syuaibu as-salatuka. Pakai wawu. Tapi salatnya kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pakai alif. Ya. Salat yang dihubungkan kepada kita pakai alif. Salat yang dihubungkan kepada para nabi pakai wawu. Perintah salat ditujukan kepada kita pakai wawu. Ada apa di balik itu? Ini ilmu Al-Quran yang tidak diangkat di sekian banyak lembaga-lembaga Al-Quran. Tugas antum semuanya nanti. Ya, makanya kemarin saya bahas waktu di Masjid Baitur Rahim, tapi enggak tuntas, hanya memperkenalkan saja. Ya, hudan lil muttaqin. Jadi al-muttaqin dari waqa, yaqi, iwtaqa, yawtaqi berubah menjadi ittaqa, yattaqi. Semua kata kerja atau semua fi'il yang diawali dengan huruf illah, wawu atau ya, manakala masuk kepada wazan ifta'ala, iwtaqakan ifta'ala, maka huruf awalnya akan diidghamkan kepada huruf ta. Umpamanya ittazana, asalnya wazan, wazana yazinu, iwtazana jadi ittazana. Wasi'a, ya, ittasa'a, yattasi'u, sama dengan ittaqa. Cuma kalau waqa ini huruf illahnya di awal dan di akhir. Kalau ittazana hanya di awal saja. Kejut. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada, enggak, silahkan. Baiknya dikasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 dijelaskan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bahan bakar dari neraka jahanam itu manusia dan batu. Kemudian masalah surga dan neraka itu kan hal yang gaib. Kemudian tentunya kita semua orang yang beriman harus meyakini. Kemudian apakah neraka dan surga itu sudah ada gitu Ustaz? Ya, sudah ada. Ya, kalau sudah ada, tentunya neraka yang kita ketahui itu ada apinya gitu. Kemudian dijelaskan di sini bahan bakarnya manusia dan batu. Sedangkan proses untuk
ke sana itu belum. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian di surah yang lain di Al-Jin juga dijelaskan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa man aslama fa ulaika taharru rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam khatoba. Di sini dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Yang ditujukan ini adalah jin. Siapa yang Islam maka mereka itulah yang memilih jalan yang lurus. Adapun yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Berarti bahan bakar neraka jahanam juga termasuk dari kalangan jin. Ya, itu maksud dari kedua ayat ini, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan kalimat awal bahwa surga dan neraka masalah gaib. Itu sudah terjawab sebetulnya. Jadi bagaimana sekarang? Ya gaib. Bagaimana kondisi jahanam, kondisi nar, kondisi surga? Gaib. Kita akan lihat nanti insyaallah di surga insyaallah. Dan berita tentang surga, tentang neraka tentu hanya merupakan pemberi peringatan dan kabar gembira. Hakikat kondisi surga tentunya tidak mungkin dapat kita jangkau dengan perasaan, dengan ilmu kita. Makanya ditemukan kalimat masalu jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan. Ya tidak dapat kita bayangkan bagaimana kita hidup nanti di surga, di bawah surga ada sungai. Dan sungai itu di bawah manusia, tajri min tahtihim. Ada tajri min tahtiha, ada tajri min tahtihim, ada tajri tahtaha. Ya. Surat Al-Baqarah 25 tajri min tahtihal anhar. Surat Al-Kahfi tajri min tahtihim. Demikian juga di Al-A'raf. Surat At-Taubah ayat 100 tajri tahtaha. Ini sangat luar biasa. Berarti kita nanti berada di atas air ya. Di atas air dan airnya di dalam sungai dan sungainya jalan lagi. Wah, gak kebayang deh. Ke bawah banjir dong. Tapi itulah kenikmatan dan keindahan, kesejukan, kesejahteraan. Semuanya dibayang-bayangkan, bayangan kita tidak akan sampai kepada 0,0001%. Gak akan nyampe. Nah, apakah sekarang surga dan neraka sudah ada? Rasulullah SAW pada saat salah satu khutbah, beliau sempat maju mundur. Setelah itu beliau sampaikan, lau annani beliau berkata, lau la ra'aitum ma ra'ait, lau alimtum ma alimt, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sekiranya kalian mendengar dan mengetahui apa yang ku dengar, apa yang ku ketahui, pasti kalian akan susah untuk tertawa dan banyak menangis. Itu Rasul menyampaikan dalam khutbah. Dan sempat beliau maju. Setelah itu mundur lagi. Lalu beliau bersabda, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian banyak menangis dan jarang tertawa. Setelah itu beliau menjelaskan, kenapa tadi maju mundur. Ketika aku melihat surga, aku mau maju. Pas aku melihat neraka, aku mundur. Itu sedang di atas mimbar. Rasul sudah melihat. Jadi sudah ada surga dan neraka. Bahkan kalau surat Az-Zumar menjelaskan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Giring orang-orang kafir ke jahanam. Mereka digiring, wasiq dan digiring mereka
menuju jahanam. Pas mereka tiba di jahanam, futihat, dibukalah jahanam. Jadi sewaktu mereka belum datang, belum dibuka. Pas mereka datang, dibuka. Beda dengan yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ada wa. Apa bedanya? Digiringlah ahli takwa menuju surga. Pas sudah nyampe di sana, ternyata pintu-pintu surga dalam keadaan terbuka. Nah, itu beda ya. Artinya neraka itu tidak nunggu-nunggu. Pas datang disambut. Kalau surga merinduk orang-orang yang ahli takwa. Sehingga terbuka terus pintu surga. Itulah wasi'at rahmatu kulla syai'. Rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Sehingga surga menanti. Tapi kalau jahanam ditanya, nah, baru menjawab. Jahanam ditanya, masih mau ini penghuni? Maka jahanam balik nanya, hal mim mazid. Memang masih ada tambahan? Bawa sini. Ya, itu dalam surat Qaf ya. Gimana ayatnya? Bunyinya. Yauma naqulu li jahannama hal imtalat. Yauma naqulu li jahannama hal imtalat. Wa taqul hal mim mazid. Dibilang kepada jahanam, jahanam udah penuh belum? Memang masih ada pengunjung, masih ada penghuni, masih ada yang datang. Hal mim mazid. Dan ketika bicara surga dan neraka, ingat ya. Saya temukan kalimat hadhihi untuk jahanam 3 kali dalam Al-Quran. Dan tilka untuk surga juga 3 kali. Untuk jahanam pakai hadhihi. Untuk surga pakai tilka. Tilka darul akhirah. Liman ittaqa kesananya. Tilkal jannatul lati uristumuha. Ini bahasa Quran. Allah penuh sayang kepada yang beriman. Jangan senang-senang, jangan merasa tenang. Jahanam dekat dengan kamu. Jauhi sekian banyak hal yang dapat memasukkan kamu ke dalam jahanam. Dekat jahanam dari kamu. Jangan kamu merasa sudah dekat dengan surga. Surga masih jauh. Berjuang dengan segala upaya. Kemampuan, kekuatan, pikiran, perasaan untuk surga. Bahkan dalam surat Ar-Rahman, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbih jannatan. Inilah jahanam. Dan bagi yang takut kepada Allah, nah di sana ada surga. Tidak hadhihi jahannam, hadhil jannah. Tapi hadhihi jahannam waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu adalah tadabbur ya. Kalau tadabbur silahkan resapi kata per kata dari Al-Quran, hubungkan dengan diri kita. Pertanyaan tadi apa lagi? Tentang jin. Oh iya. Jadi dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan selanjutnya wa quduhan nas wal hijarah. Apakah saat ini di neraka sudah ada nas yang jadi bahan bakar? Padahal hari pembalasan belum. Pertanyaan berikutnya, apakah di sekarang ini di surga sudah ada penghuni? Nah, itu aja jawabannya. Di surga sudah ada penghuni. Penghuninya siapa? Yang menunggu. Yang menunggu ahli surga. Yatufu alaihim bildanu mukhalladuna bi akwabi wa abariq. Menunggu.
Kemudian in ashabal jannati lima fi syukurin fakun hum wa azwajuhum, itu juga menunggu. Berarti sudah disediakan. Di surga sudah Allah sediakan para penghuni surga yang tentunya akan menyambut ahli surga. Di neraka sudah disediakan para penghuni neraka yang tentunya menyambut ahli neraka. Cuma tentu bila sekiranya kita tidak tahu yang sebenarnya, sekarang di neraka sudah ada manusia menjadi bahan bakar, bukan berarti Allah menyiksa mereka. Sebagaimana nanti di surga ada azwaj yang menunggu ahli surga, mereka bukan dikasih pahala, mereka tidak beramal kok. Yang menikmati surga adalah orang yang pernah hidup di dunia, dapat pasangan di sana. Nanti Kang Lutfi nggak tahu istrinya berapa tuh di surga. Rencana berapa Kang Lutfi? Iya. Ini juga Andin nanti suaminya berapa? Iya, itulah di surga kan. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga dan neraka itu gaib semuanya. Jadi ini berkaitan dengan keimanan di luar jangkauan akal ya. Nah, berarti nanti bahan bakarnya akan disebut waquduhan nasu wal hijarah. Kita tidak tahu yang sebenarnya apa yang dimaksud, tapi yang jelas dalam kehidupan di dapur, kalau masak daging, godok daging bukan di prestonya, tapi di tempat biasa, ditambah batu lebih cepat kan matangnya, karena ditambah dengan panasnya batu. Saya sih belum pernah nyoba sih, bukan ahli masak. Tanyakan santri lah yang ahli masak. Itu dulu cuma dengar-dengar begitu. Sehingga dulu kan belum ada kayak sekarang ya. Dulu kan orang yang masak daging yang kuat-kuat itu tambah batu, itu semakin cepat panasnya karena ditambah dengan panasnya batu. Jadi nanti di neraka itu digambarkan bahan bakarnya manusia dan batu. Apa manusia? Ya semakin sakitlah bertemu dengan sesama manusia yang sama-sama tersiksa. Tapi tentunya yang dibakar sekarang sebelum ada penghuni neraka, di situ ada manusia, kalau ada wallahu alam, ya bukan manusia disiksa di neraka. Tapi itulah diciptakan oleh Allah untuk menjadi bahan bakar. Dan kalau nanti adalah orang-orang yang memang membangkang menjadi bahan bakar, membuat panas yang lainnya, itu siksaan. Sebagaimana umpamanya pasangan hidup di surga buat ahli surga yang Allah ciptakan sejak awal di surga, ya bukan pahala buat mereka, dia belum pernah beramal, tapi Allah ciptakan untuk menyambut, untuk membahagiakan para ahli surga yang memang mendapatkan hak menurut Allah. Mendapatkan hak bukan buat kita ya, mendapatkan hak menurut Allah, itu mendapatkan hak rahmat Allah, ampunan Allah, dapat surga. Disediakanlah pasangan hidup di sana. Ya, itulah kalau bicara tentang masalah keimanan ya, kita tidak capek-capek mengolah otak, sudah iman saja sudah. Pahami Al-Quran dengan akal, imani beritanya dengan qalbu, sambut dengan keseluruhan, ruh, qalbu, jasad, akal, nafsu, fuad, sambut secara sinergi. Aktifkan semuanya unsur yang ada pada manusia, ruh, jasad, qalbu, akal, nafsu, fuad, semuanya aktifkan. Ruh bimbingan dari Allah. Kalau kucing punya ruh enggak? Bingungnya. Al-Quran tidak pernah berbicara tentang ruh yang dihubungkan kepada binatang. Ruh itu hubungannya dengan manusia. Tapi kan hidup, kan binatang juga hidup bukan karena ruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs. Ya, beda tuh.
Saya masih ingat dulu di Rumah Sakit Al-Islam ada pengajian rutin para dokter. Para dokter, bukan para dokter. Beda paradoknya bedanya. Ya, khusus dokter-dokter. Saya sempat ditanya dalam pengajian tersebut, dalam tanya jawab, Ustaz, kemarin ustazah, sekarang sudah wafat, yang dimaksud dengan ustazah, menjelaskan bahwa nyawa itu ditiupkan ke dalam diri manusia pada usia 4 bulan dalam kandungan. Padahal menurut kajian ilmiah enggak begitu Ustaz, katanya. Nyawa itu sejak sperma sudah ada, sudah hidup. Ketika dokter bilang begitu kepada ustazah, marah ustazah, jangan menentang Al-Quran. Bingung dokter dibilang begitu. Nah, akhirnya mereka tanya kepada saya, itu gimana Ustaz? Saya jawab, yang dimaksud dokter dengan kata nyawa adalah nafs. Yang dimaksud ustazah dengan kata nyawa adalah ruh. Yang enggak ketemu lah. Kalau ruh betul. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Bila sudah aku berikan bentuk sempurna, ada buat kepala, buat badan, buat kaki, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Tapi nafs beda lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau nafs itu adalah berkaitan dengan nyawa. Dokter-dokter bilang bahwa manusia ketika keluar sperma itu terdiri dari jutaan, ratusan juta sel. Ya, bahkan menyebutkan 200 juta sel lebih pas keluar. Nah, sel-sel tersebut berjalan menuju ovum. Bertemulah salah satu di antara sekian ratus juta itu. Yang satu itu siapa? Yang antum inilah. Iya, satu dari ratusan juta dipilih oleh Allah. Yang lainnya kemana? Hancur sudah. Ya Allah, kita dipilih oleh Allah ya dari ratusan juta ya. Nah, itu sudah hidup makanya. Pas keluar itu sudah hidup. Mencari pasangannya. Sampai bertemu, sampai membuah. Begitu dalam bahasa ilmu anatomi. Saya bukan ahli. Cuma katanya-katanya. Susah-susah nyari ya tanyakan ke dokter Google. Ya. Jadi ada nafs, ada ruh. Kalau yang kita rasakan itu nafs. Ruh itu bimbingan dari Allah untuk manusia. Sehingga dengan adanya ditiupkan ruh pada diri Adam, Allah perintahkan kepada malaikat dan jin, faqa'u lahu sajidin. Nih sudah aku tiupkan dari ruhku, sujudlah kalian. Dan satu-satunya unsur yang ada pada diri manusia yang dihubungkan langsung kepada Allah adalah ruh. Semuanya dari Allah. Jasad, akal, qalbu, nafsu dari Allah semuanya. Tapi kan tidak disebut min jasadi, min qalbi, min nafsi. Hanya ruh saja, min ruhi. Menunjukkan bahwa ruh memang enggak pernah berdosa. Yang berdosa jasad dan nafsu. Oleh karena itu nanti juga di akhirat yang dapat imbalan surga, yang dapat imbalan neraka, jasad dan nafsu. Bukan ruh. Jadi kalau ada orang yang suka kiriman pahala, kiriman fatihahnya ila ruhinya. Ruh mah dah enggak mati, yang mati adalah jasad dan nafsu itu. Tapi ini bahasan lain ini. Enggak akan diperpanjang masalah ini. Ini babnya bab beda lagi nih. Dan sekarang sedang saya revisi surat Yasin. Jadi
sudah selesai tadi pagi sampai wa ilahi turja'un dan wa ilahi tarja'un. Lalu bab terakhir adalah masalah hadiah pahala, itu bab akhir. Jadi dalam revisi tafsir surat Yasin ini saya angkat 40 masalah. Tidak sengaja mencari angka 40 sih, cuma pas 40 aja. Dari surat Yasin 40 kemudian ditutup dengan ya tadi masalah hadiah pahala buat orang yang meninggal. Mau bocoran? Ya, sekarang sedang saya kumpulkan dulu dalil-dalil dari semua pihak. Dalil pertama, Nabi Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim setelahnya beramal dan amal beliau jelas sekali benar bermanfaat buat umat tauhid di seluruh dunia. Tapi dia berkata, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami. Nabi Ibrahim tidak mentang-mentang sudah beramal, ya Allah hadiahkan pahalaku buat, enggak begitu. Itu Nabi Ibrahim ya. Nah, dari sini kita diperintah untuk tawadu, untuk rendah hati. Tapi jangan satu dalilnya ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah. Sekarang sampai di sini aja dulu. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.